Allah memilih orang dan memberkati orang itu, Allah tidak pernah menarik kembali apa yang telah dibuatnya. Nah, ini apakah maksudnya? Ini saya akan menjawab kembali melengkapi apa yang disampaikan tadi. Kalau Allah memilih orang dan memberkati orang itu, Allah tidak pernah kembali menarik kembali apa yang telah dibuatnya. Apakah maksudnya? Nah, ini sebenarnya ada hubungan dengan predestinasi juga, ya. Di dalam pemahaman predestinasi, nas Alkitab ini berbicara orang yang telah dipilih untuk selamat, mereka pasti selamat. Oke, ini pemahaman predestinasi. Namun di dalam pemahaman prefinance grace, ini juga bisa dimengerti. Bila dalam pemahaman prefinance grace, seseorang di dalam kemahatauan Allah akan selamat, maka keselamatan tetap akan diterimanya. Oke, sekarang perhatikan. Coba bantu jawab di chat ya. Nah, jawab di chatting. Apakah bedanya rencana Allah dari sudut pandang Allah dengan sudut pandang manusia? Oke, silakan coba di chat. Ini pertanyaan tidak mudah ya, tapi saya rasa kita harus belajar memikirkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Apakah bedanya rencana Allah dari sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia? Kira-kira ada bedanya nggak? Oke. Apa bedanya? Rencana Allah dari sudut pandang Allah dan rencana Allah dari sudut pandang manusia. Bedanya di mana? Oke, silakan jawab. Karena ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Roy mengatakan Allah tahu semuanya, manusia tidak. Oke, bagus. Oke, ada lagi yang lain? Dalam rencana Allah, dari sudut pandang Allah, Allah tahu semuanya. Sedangkan dari sudut pandang manusia, belum tahu ya. Harry menjawab, ada dari sudut pandang manusia terkadang disalahartikan dan melenceng. Kalau dari sudut pandang Allah sudah pasti tujuannya baik-baik. Lina, Allah tidak pernah bersalah, berlawanan. Ini Nat ya, dan Nat ya. Rencana Allah dari sudut pandang Allah biasa untuk kebaikan manusia. Manusia biasa untuk keegoisannya. Rencana Allah, oke, silakan. Ada lagi jawaban yang lain? Dari Allah pasti benar, dari manusia belum tentu benar. Dari sudut pandang manusia, rencana Allah itu belum pasti benar. Allah adalah pencipta. Bedanya dipandang manusia bisa salah pandang, Tuhan tidak bakal salah pandang. Oke, sudut pandang Allah. Oke, bagus. Mengizinkan dosa itu terjadi untuk mendidik. Sudut pandang manusia, dosa itu diubah. Dubat Allah. Manusia ada ciptaan. Oke, sekarang coba pertanyaan kedua. Oke, saya rasa teman-teman nggak apa-apa, saya belajar untuk mengasah. Oke, pertanyaan rencana Allah pasti, tapi manusia masih ada kelemahan. Oke, pertanyaan keduanya begini. Ketika Allah merencanakan, apakah Allah akan menunggu untuk menggenapinya? Oke, jawab, coba. Ketika Allah merencanakan, apakah Allah akan menunggu menggenapinya? Jawabannya, ya. Jawabnya ya atau tidak? Yes, ya. Allah merencanakan, apakah Allah menunggu untuk menggenapinya? Tidak, Joni mengatakan tidak. Frankie jawab waktu yang tepat. Oke, sekarang saya ingin tanya sama Joni. Joni, kenapa Allah tidak perlu menunggu lagi untuk menggenapinya? Coba Joni jawab. Kira-kira kenapa Allah tidak lagi menunggu nabinya? Oke. Habis saja. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga untuk memperjelas ya. Perhatikan pertanyaan pertama dan kedua. Itu punya perbedaan yang sangat menyolok. Dari sudut pandang Allah, Allah merencanakan apakah Allah menunggu untuk menggenapinya. Kemudian dari sudut pandang manusia, ketika Allah merencanakan, apakah manusia perlu mencari tahu rencana Allah untuk menggenapinya? Oke, teman-teman, ya belajar sama-sama ya. Oke, sekarang perhatikan pertanyaan ini. Apa artinya Allah tidak dibatasi ruang dan waktu? Artinya apa? Apa artinya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Apa artinya? Omnipresent, Esa, Allah kekal, maha hadir.
Oke, perhatikan ya, supaya menghemat waktu ya. Saya juga harus cepat ini ya. Oke, perhatikan di sini. Apa artinya Allah tidak dibatasi ruang dan waktu? Allah tidak dibatasi ruang dan waktu bisa bila dimengerti dengan sudut pandang Allah. Itu artinya apa? Rencana Allah, kematahuan Allah, dan penggenapan rencana Allah itu terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Kita ini dalam batasan waktu. Allah itu tidak dibatasi waktu. Ini intinya. Kita ini mengerti keselamatan Allah dan rencana Allah. Ada batasan waktu, proses waktu yang kita hadapi. Karena kita memikirkan dari sudut pandang manusia. Tapi kalau kita mengerti, Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi waktu. Apa yang Tuhan rencanakan waktu itu, apa yang Tuhan tentukan waktu itu, apa yang Tuhan tahu waktu itu, apa yang Tuhan genapi, waktunya sama. Jadi tidak ada lagi menanti, menunggu. Kalau menunggu seakan-akan manusia Allah tidak bedanya dengan manusia dalam batasan waktu gitu loh. Jadi ya coba nanti pelan-pelan dicerna ya, dicerna pemahaman Allah di dalam tidak dibatasi waktu dengan pemahaman kita yang dibatasi waktu itu punya perbedaan yang sangat menyolok. Kita selalu bertanya keselamatan Allah dari sudut pandang manusia. Kalau sudah dipilih nanti bagaimana? Bisa nggak hilang keselamatannya? Kira-kira nanti kalau sudah pilih dia murtad, bertobat, murtad lagi bagaimana? Kemudian percaya lagi balik ya. Kita kan ini proses waktu. Tapi kalau kita melihat di dalam rencana Allah, pemilihan Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu, maka kita akan bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Kenapa? Allah mengerjakannya dalam satu waktu. Apa artinya seseorang diselamatkan dari sudut pandang Allah? Oke, ini ya, apa artinya sesuatu dari sudut pandang Allah? Artinya rencana pilihan kematahuan Allah dan penggenapan rencana Allah terjadi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan apa artinya seseorang diselamatkan dari sudut pandang manusia? Ini artinya apa? Allah dan kemahatauannya merencanakan pilihannya bagi kita sampai waktu yang ditentukan akan tergenapi. Artinya apa? Allah sudah merencanakannya dan kita mengerjakannya untuk apa? Menggenapi apa yang direncanakan oleh Allah. Allah di dalam kemahatauannya, sebenarnya Allah jauh-jauh hari sudah tahu. Penetapan Allah, kemahatauan Allah, pilihan Allah itu dijadikan bersamaan. Waktu yang bersamaan. Oke, seseorang yang murtad. Bagaimana dari sudut pandang Allah yang tidak dibatasi waktu? Seseorang yang murtad. Bagaimana dari sudut pandang Allah yang dibatasi waktu? Allah pasti jauh-jauh hari sudah tahu. Dan waktu yang bersamaan juga tahu ini orang murtad. Bagaimana dari sudut pandang manusia tidak dibatasi waktu? Makanya ya kita lah harus proses waktu itu. Ya, tunggu, harus menanti. Sampai akhir dia percaya Tuhan Yesus atau tidak. Kalau sampai akhir dia tidak percaya Tuhan Yesus, baru itu kesimpulannya sebagai murtad. Tetapi bagi Allah harus menunggu, menanti, melihat sampai akhir hidup kita baru, wah ini tentukan murtad atau tidak. Tidak. Justru Allah di dalam waktu yang bersamaan, dia sudah tahu. Ya, oke.